Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kami kelompok 7 akan melakukan wawancara di rumah Bandeng HS. Ikuti keseruan kami ya. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama kami kelompok 7. Di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengetahui manajemen risiko di rumah makan Bandeng HS. Untuk pertanyaan yang pertama, bisa Bapak ceritakan sedikit tentang rumah makan ini? Berdirinya itu mungkin kenalin ya apa sih olahan kandang sampah di sini. Jadi sebelumnya saya berdiri di sini juga jualan di pasar pasar Tanjung Mojokerto ini, jualan kandang sampah. Kemudian akhirnya mencari tempat untuk mendirikan ini untuk mengenalkan kandang sampah gitu. Menurut Bapak, resiko-resiko apa saja yang bisa terjadi di rumah makan ini? Resiko itu banyak. Jadi ada dua faktor, yaitu di eksternal sama di internal. Di eksternal itu tadi ibaratnya kenaikan nanti beban di operasional seperti listrik, kenaikan listrik, kemudian kenaikan gas, kemudian kenaikan bahan baku itu resikonya itu pengaruhnya cukup besar. Jadi daya beli orang itu mau beli itu jadi mundur gitu, karena bahannya itu naik, kita tuh bingung mau naikkan harga atau mengurangi porsi, pilihannya kayak begitu. Cuma kalau kita mengurangi porsi ya tidak etis, tapi menaikkan harga juga harus mengambil tengah-tengah. Kadang itu tidak semua konsumen bisa menerima itu. Nah, itu dari sisi kayak kenaikan. Kemudian kelangkaan bahan baku. Nah, kelangkaan bahan baku itu resikonya makanan minum itu jadi tidak komplit. Kemudian kayak beras kayak gini nih naik, ya kita itu juga akhirnya mau nurunin mutunya juga bingung, karena kita segmennya adalah sambelan, jadi nasinya itu harus enak, jadi berasnya itu juga harus enak. Makanya kalau diturunin komplain lagi, itu resiko. Belum lagi dari musim hujan, orang itu katakan. Nah, bungkus itu pun juga karena ini kan kayak sambelan, kalau dari tempat habis makan dimasak sampai ke tempat tujuan itu kalau durasinya terlalu lama juga nggak enak, beda kayak masakan yang lain gitu. Biasanya saya nyari bahan bakunya itu komplemennya itu yang hampir sama. Jadi kayak kemangi susah, ya sudah saya pakai selada. Kemudian kalau mentimun susah, ya sudah saya pakai kubis kayak gitu. Jadi tidak mengurangi apa itu yang kita sajikan terhadap konsumen, tapi kita menyesuaikan terhadap apa yang ada di pasar itu sesuai. Kemudian kayak ibaratnya bikin itu porsi penuh, karena untuk menjaga putaran ya kita bikin dulu setengah porsi, jadi tetap ada tapi kita ngeluarin biaya operasionalnya nggak besar. Kemudian kayak listrik ya sudah kayak naik tuh, jadi bukannya pagi sampai nggak terlalu malam, mungkin ya nggak sampai jam 11, kita turun sampai jam 9 gitu. Bagaimana Bapak mengelola keuangan di rumah makan ini? Kalau mengelolanya ya kalau sekarang itu bisa dikatakan berat daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi itu kayak gini nih, saya ambil ringnya itu biasanya itu uangnya itu kita nggak untuk biaya operasional semuanya itu dari putaran omset itu kita ambil itu 60-70%, jadi masih ada margin sekitar 30%-an. Bagaimana Bapak menjaga kebersihan tempat usaha Bapak? Apakah ada prosedur khusus? Kebersihan mungkin kalau kebersihan ya kebersihan ini nggak ada, mungkin faktor utama yang khusus itu biasanya itu limbahnya. Jadi limbahnya itu saya kan sebelumnya dulu itu kan sudah ada di sudah ada di SPPL-nya, kemudian ya, itu turunannya dari PAL. Jadi kayak limbah dapur itu kan saya punya bak penampungan sendiri, jadi itu nanti ada yang ngambil sendiri.
jadi itu waktunya juga pas kita libur. Tapi yang untuk yang lain jadi enggak apa umum pada biasanya gitu. Cuma yang itu aja apa limbah dapur karena itu kan agak berbeda dengan limbah dapur di rumah tangga. Kalau mama kan itu ada harus penampungannya sendiri karena aturannya juga ada sendiri ya ada sendiri. Bagaimana Bapak mengelola masalah yang bisa mempengaruhi kayak citra rumah makan ini? Sebenarnya kalau mempengaruhi itu gini, di kuliner itu kan ada 3 hal sebenarnya yang menjadi pertimbangan utama, yaitu pertama adalah rasa, kemudian adalah harga, kemudian adalah tempat. Jadi fokusnya nanti itu ada di situ. Jadi untuk yang hal-hal yang di luar itu saya nggak effort untuk menangani itu. Jadi ya sudah, kalau untuk menjaga citra, oh rasanya bisa komplain semua, Mas ini biasanya kok bakarannya kayak gini kok jadi gini. Oh ya, nanti saya dicek lagi, maksudnya ditulis kenapa rasa biasanya begini kok jadi berubah gitu. Itu kayak dirasa. Kemudian di harga, jika kita lihat kenaikan itu seberapa, kemudian apa bahan itu mempengaruhi, apa kita harus menaikkan apa tetap itu, ya itu tadi kayak gitu tadi. Itu untuk ya itu tadi menjaga pelanggan itu tetap mau ke sini, ibaratnya ceritanya kayak begitu. Apakah setiap hari itu ada evaluasi kegiatan operasional karyawan itu? Untuk evaluasi kan gini, karena ini kan pekerjaannya itu statis itu gini. Statis itu kan menu yang dikerjakan itu kan sama. Karena ini kan sudah berjalan beberapa waktu, jadi kayak tadi mbaknya bilang itu kita sudah ada mitigasi permasalahan. Jadi sudah mitigasi masalah itu kayak apa. Jadi kayak begini kan kita sudah berjalannya waktu itu, kita sudah tahu yang harus tindakan apa yang sudah diambil. Sudah berjalan, ya sudah. Cuma info aja ke kita sebagai owner aja, tadi kayak gini ada masalah kayak begini, tapi sudah diambil tindakan yang sudah disepakati kayak gitu. Ibaratnya kalau kita di industri itu sudah ada SOP-nya lah gitu. Apakah ada pengalaman yang buat Bapak itu bisa menangani manajemen risiko sehingga itu nggak salah penanganannya? Itu terbentuk seiringnya waktu, karena itu kan ibaratnya itu masalah kayak gini. Ini kan juga saya di bidang kuliner itu kan bukan dari awal, dari kecil. Jadi ini kan baru saya berjalan ini kan sekitar 6 tahun. Jadi ya selama 6 tahun itu saya belajar untuk menangani masalah itu kan. Gitu. Tapi sebelumnya basicnya saya sudah ada ini untuk manajemen. Jadi akhirnya menggunakan ilmu itu untuk menangani permasalahan yang muncul. Jadi perlu dimitigasi. Kalau sudah terdata ya sudah. Untuk rumah makan ini waktu selama pandemi COVID itu kan semuanya banyak yang turun ya Pak. Itu bagaimana Bapak bisa bertahan dalam kondisi tersebut dan berusaha pulih usaha ini agar bisa sukses ini? Turun itu pasti, karena kan kayak tempat begini itu kan dapat untungnya banyak itu bukan dari bungkus, tapi makan di tempat. Karena yaitu kita mengatur, umpama jalannya kan cuma kita bukan dari makan di tempat, jadi kita kan bungkus saja. Jadi ya sudah, kita bikin rolling, karyawan yang masuk itu berapa, jadi menekan sebesar mungkin biaya operasional. Yang terakhir ini apa untuk rencana masa depan, bagaimana untuk punya usaha ini tuh bagaimana? Ini sebenarnya saya sendiri tuh sedang berusaha untuk bangun, karena kita masih kena imbas kemarin. Jadi untuk ke depan ya nggak muluk-muluk, yang penting itu ngitung ada aja setiap hari yang beli gitu aja. Jadi nggak berpikir untuk buka cabang apa enggak, itu aja. Jadi tetap konsisten kita terhadap yang di dalam, maksudnya di dalam itu keluarga di dalam, kayak teman-teman itu tetap konsisten rezekinya, itu aja. Jadi nggak mulu-mulu yang kayak apa, enggak, maksudnya konstan gitu aja. Terima kasih Pak atas kesempatan wawancara pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau saya dan teman-teman ada salah kata.